Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para siswa sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini alhamdulillah kita diberikan oleh Allah nikmat sehingga kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan untuk kesempatan ini Bapak meminta kepada kalian untuk mendengarkan apa yang akan Bapak jelaskan, ya, berkenaan dengan bentuk-bentuk syaja'ah. Kemungkinan pelajaran-pelajaran terdahulu sudah dijelaskan tentang pengertian syaja'ah oleh guru kalian, ya, yaitu Pak Muhammad Rizki. Maka untuk kesempatan ini Bapak akan menjelaskan tentang masalah bentuk-bentuk syaja'ah. Sebelumnya mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan keterangan hati sehingga dapat menerima ilmu ini dengan baik dan dapat memanfaatkannya untuk kehidupan kita nanti. So, itu mari kita berdoa dengan membacakan surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih. Para siswa sekalian yang berbahagia, kalian masih ingat apa itu syaja'ah? Syaja'ah itu artinya berkata jujur, berani mengungkapkan sesuatu dengan jujur, ya, berani mengatakan sesuatu dengan jujur. Nah, bentuk-bentuk syaja'ah itu diantaranya adalah as-sarahah fil haq. As-sarahah fil haq artinya berterus terang dalam menyampaikan kebenaran. Abu Dzar radhiyallahu anhu pernah diberi beberapa wejangan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, qulil haq walau kana murran. Ini hadis dari Abu Dzar yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kata Nabi, qulil haq walau kana murran. Katakanlah yang benar meskipun itu pahit rasanya. Artinya, keterus-terangan dalam menyampaikan kebenaran adalah suatu indikasi kebenaran. Bahkan berkata benar di hadapan penguasa yang zalim disebut oleh Rasulullah SAW sebagai jihad yang paling afdol atau yang paling utama. Dan orang yang dibunuh karenanya disebut sebagai syuhada atau mati dalam keadaan syahid. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, afdalul jihad kalimatu haq 'inda sultanin jair. Jihad yang paling afdal adalah berkata benar di hadapan pemimpin yang zalim. Hadis riwayat Abu Daud. Kalau kita lihat, kita dengar cerita para nabi dan rasul yang terdahulu,
yang berkata benar di hadapan para pemimpin, seperti mana Nabi Musa, ya, dengan di hadapan Raja Fir'aun. Nabi Musa dengan Fir'aun. Fir'aun adalah pemimpin yang zalim. Namun Nabi Musa dengan keberaniannya menyampaikan kebenaran di hadapan Nabi Musa, di hadapan Raja Fir'aun. Contoh yang lain, Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud. Nah, itu menyampaikan suatu kebenaran dengan keberaniannya di hadapan Raja Namrud. Jadi yang pertama, bentuk-bentuk syahada adalah berterus terang dalam menyampaikan suatu kebenaran. As-sarahah fil haq. Maka kepada siswa sekalian, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus mengatakan sesuatu yang benar, walaupun kita rasakan pahit, ya, kita rasakan kadang nyaman, tidak enak, namun itu suatu kebenaran, maka kita berani untuk menyampaikannya. Itu yang pertama, as-sarahah fil haq. Yang kedua, memiliki daya tahan yang besar. Memiliki daya tahan yang besar. Memiliki daya tahan yang besar ini adanya untuk menghadapi kesulitan, penderitaan, dan mungkin saja bahaya dan penyiksaan karena ia berada di jalan Allah. Banyak sekali teladan-teladan atau kisah-kisah perjuangan para anbiya, para rasul yang menegakkan agama Islam. Seperti mana Bilal bin Rabah. Kalian tahu Bilal bin Rabah yang kulitnya hitam dan dia adalah hamba sahaya, tapi dengan kebenarannya, ya, dengan kekuatannya, keimanan yang kuat, maka dia berhasil menunjukkan ketahanan sikap dirinya. Daya tahan yang begitu besar dalam menghadapi siksaan, baik dengan tuannya atau dengan pemuka kaum Quraisy. Selain Bilal bin Rabah, juga ada namanya Sumayyah. Sumayyah ini adalah ibundanya Ammar bin Yasir. Beliau menjadi syahidah pertama dalam Islam karena beliau mengatakan yang benar. Di zaman Nabi itu, di zaman jahiliyah, ketika pertama kali Nabi Muhammad SAW menyampaikan ajaran Islam, siapa yang mengatakan kalimat la ilaha illallah, maka taruhannya adalah nyawa. Siapa yang memeluk agama Islam, ada yang mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka taruhannya adalah nyawa. Nah, ini yang dirasakan oleh Sumayyah, ibundanya Ammar bin Yasir. Beliau bukan syahidah pertama yang dengan tegas, dengan kekuatannya, daya tahan yang besar, bahwa dia mengatakan sesuatu yang benar di hadapan kaum Quraisy, walaupun dia dibayar dengan nyawa. Jadi memiliki daya tahan yang besar. Yang ketiga, atau yang kitmanun alasir, kemampuan untuk menjaga rahasia, ya, rahasia, satu rahasia yang benar, ini mampu untuk menjaga. Kadang-kadang ada orang yang tidak bisa menjaga rahasia, ya. Namun sebagai seorang muslim yang mampu menjaga rahasia adalah orang yang memiliki sikap syaja'ah. Sebab menjaga rahasia bukanlah perkara yang mudah, dan tidak semua orang bisa melakukannya. Terdapat sahabat Rasulullah yang terkenal mampu menyimpan rahasia ini,
yaitu adalah Huzaifah ibnu Yaman. Huzaifah ibnu Yaman. So itu dia dikenal dengan sebutan Sahibus Sir, pemegang rahasia. Ya. Jadi kalau ada rahasia kawan yang dipertahankan karena menjagakan kebaikan, kebenaran, itu tolong dijaga. Itu termasuk syaja'ah. Yang keempat atau yang di al-i'tirafu bil khata. Berani mengakui kesalahan. Berani mengakui kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna tanpa salah dan lupa, tanpa dosa dan noda. Kita manusia, kita mempunyai dosa. Oleh karena itu, jika melakukan kesalahan, hendaklah kita berani mengakui kesalahan dan meminta maaf. Memang mengakui kesalahan itu tidaklah mudah, sulit. Kadang-kadang ada merasa malu, takut dikucilkan, atau cemas akan pandangan sinis orang lain karena kesalahan yang kita perbuat. Kan anakku, hendaklah kalian al-i'tirafu bil khata. Berani mengakui kesalahan. Kadang kesalahan diri sendiri sangatlah menguntungkan. Sebab dia bisa melihat kesalahan diri dan segera untuk memperbaikinya. Allah telah memberikan contoh pelajaran berharga kepada umat manusia melalui perjalanan hidupnya Nabi Adam alaihissalam yang berani mengakui kesalahan dan segera bertobat kepada Allah. Ada doanya Nabi Adam, permohonan Nabi Adam kepada Allah Subhanahu wa taala yang biasa kita baca doanya ini setelah sholat, setelah melakukan sholat 5 waktu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini adalah doa Nabi Adam. Memohon kepada Allah, ya Allah, kami ini Allah yang menzalimi dari kami sendiri. Nah, al-i'tirafu bil khata artinya kita harus berani mengakui kesalahan. Bukan berarti kita harus buat salah, tidak. Tapi kalau kita ada salah, kita berani mengakui kesalahan tersebut. Al-insan mahalul khata wan nisyan. Manusia adalah tempat daripada kelupaan dan kehilapan serta kesalahan. Jadi wajar kalau kita ada salah. Maka kita harus cepat-cepat untuk mengakuinya dan berani untuk berbuat baik dan memperbaikinya. Berikutnya, yang kelima, itu adalah bersikap objektif terhadap diri sendiri. Orang yang berani bersikap objektif terhadap dirinya, tidak meremehkan kemampuan dirinya sehingga ia bisa berbuat lebih banyak dan berkontribusi secara optimal dengan potensi yang dimilikinya. Coba bayangkan kalau kalian lihat orang yang tidak punya tangan, orang yang tidak punya kaki, tapi dia dengan tidak meremehkan dirinya, optimismenya tinggi, dia bisa hidup. Bahkan ada seorang pelukis yang mana melukis dengan kaki. Kalau biasa kan kita melukis dengan tangan, tapi ini dengan kaki, karena dia tidak punya tangan. Tapi dia sebagai seorang pelukis yang terkenal, bukan saja di Indonesia, tapi juga sampai ke luar negeri. Ada yang melukis dengan bibirnya, dengan mulutnya, karena dia tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Berhasil dia, karena dia melihat dirinya sendiri, dia tidak meremehkan dirinya, dia melihat kemampuan dirinya sendiri.
Dicontohkan juga seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu, khalifah yang pertama, yaitu ketika diangkat menjadi khalifah, ia berpidato di hadapan khalayak rakyatnya, aku bukanlah orang yang paling baik dari kalian, aku hanyalah manusia seperti kalian, akan tetapi aku mendapatkan amanat yang amat besar melebihi kalian. Karena itu bantulah diriku dalam menunaikan amanat ini. Nah, dia melihat pada dia adalah khalifah yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Yang keenam, milkun 'alan nafsi 'indal ghadab. Milkun 'alan nafsi 'indal ghadab. Menahan nafsu di saat marah. Nah, seseorang dikatakan berani bila ia tetap mampu bermujahadah lin nafsi. Artinya berjuang untuk dirinya, melawan nafsu dan amarahnya. Bukan berarti orang yang marah-marah itu bukan berarti orang yang syaja'ah. Tapi orang yang bisa menahan amarah itu adalah orang yang bersifat syaja'ah. Selanjutnya, ia tetap dapat mengendalikan dirinya, menahan tangannya. Kalian lihat, kalau ada orang yang marah, itu bukan hanya cuma mulutnya yang ngomong apa, yang ngomong itu, apa segalanya. Bahkan ada kata-kata yang tidak baik yang dia keluarkan. Kadang-kadang tangannya juga menempeleng orang karena marahnya, meninju orang, kakinya menendang orang. Nah, ini kena marahnya. Nah, orang yang bisa melakukan dan dipandang sebagai orang yang kuat karena kemampuannya menahan amarah itu adalah orang yang syaja'ah. Dikisahkan bahwa Ali bin Abi Thalib pernah dalam peperangan diludahi oleh musuhnya. Bukannya Ali marah, justru Ali bin Abi Thalib menghentikan tebasan pedang yang siap untuk menebas musuh tersebut. Hal itu dilakukan karena takut kepada Allah. Sekiranya sikapnya justru dilandasi oleh amarah terhadap sikap musuh, bukan karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersama-sama untuk menjaga diri kita daripada amarah supaya jangan marah. Yang keenam. Jadi, pasir sekalian, bentuk-bentuk syaja'ah tadi seperti yang mana Bapak jelaskan di atas, itu diantaranya ya bentuk-bentuk syaja'ah. Pertama, as-sarahah fil haq, artinya berterus terang ya kalau ada kesalahan ya. Kemudian melihat kemampuan diri kita, objektif diri kita, memiliki daya tahan yang besar ya, memiliki daya tahan yang besar. Kitman al-nasir, mampu untuk menjaga rahasia. Al-i'tiraf bil khata, berani mengaku kesalahan. Ya, yang terakhir, milkun nafsi indal ghadab, menahan nafsu di saat marah. Nah, itu bentuk-bentuk daripada syaja'ah. Ya. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan berkenaan masalah jujur. Ya, jujur. Kalian sering mendengarkan kata-kata jujur. Ya. Harus berlaku jujur. Agama kita memerintahkan agar kita berlaku jujur. Jujur secara bahasa artinya benar. Adapun menurut istilah, jujur adalah kesesuaian antara apa yang diucapkan atau yang diperbuat dengan kenyataan yang ada. Kalau sudah ada suatu berita sesuai dengan keadaan yang ada, dikatakan jujur.
tapi kalau tidak dikatakan dusta. Allah memerintahkan kepada umatnya agar berlaku jujur, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Sebab kejujuran adalah suatu kebaikan, akhlakul karimah, perbuatan yang baik. Ya. Orang yang tidak jujur itu adalah orang pendusta. Orang yang sering melakukan dusta. Kalau dia sudah dusta, berarti dia tidak jujur. Maka kita harus jujur, pertama jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap orang lain, jujur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kejujuran merupakan sifat seorang yang beriman, sedangkan lawannya adalah dusta. Mungkin kalian ingat ada yang disebut dengan munafik. Munafik itu adalah orang yang tidak jujur, orang yang sering berdusta, orang yang suka berbohong. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiki salasun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Ayatul munafiki salasun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khon. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Jika ia berkata, ia dusta. Jika ia berjanji, ia ingkar. Dan jika ia diberikan kepercayaan amanah, ia akan berkhianat. Jadi kejujurannya adalah suatu perintah agama. Banyak ayat-ayat yang menerangkan masalah kejujuran dan hadis-hadis yang memerintahkan agar kita berlaku jujur. Seperti mana surah At-Taubah ayat 119 yang menunjukkan bahwa kejujuran bukan salah satu sifat orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu semuanya dengan orang-orang yang benar. Wa kunu ma'as shadiqin. As-shadiq, orang yang benar. Ya. Seperti mana yang pernah dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq. Kenapa dia mendapatkan gelar As-Siddiq, artinya orang yang membenarkan? Karena gelar tersebut diberi oleh Rasulullah karena Abu Siddiq ini membenarkan kejadian Isra dan Mi'raj. Ya, Isra dan Mi'raj 3 tahun pada tahun kenabian, ya, tahun 10 pada kenabian itu Rasulullah diisra dan mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah pulang dari Isra dan Mi'raj itu, maka yang membenarkan peristiwa tersebut hanyalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka Rasulullah memberi gelar dengan As-Siddiq. Sampai sekarang Abu Bakar itu berembelkan atau bertitel As-Siddiq, orang yang membenarkan peristiwa tersebut. Nah, maka kita saat ini bersama-sama melakukan kejujuran terhadap diri kita sendiri, terhadap orang tua kita, terhadap teman-teman kita, orang yang ada di sekitar kita, masyarakat kita, rakyat kita, dan semoga kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan kejujuran. Terima kasih kepada para siswa sekalian yang berbahagia yang telah memperhatikan, dan insya Allah nanti akan Bapak berikan beberapa pertanyaan berkenaan masalah pembagian sajaah dan kejujuran. Ya, nanti ada lembaran untuk pertanyaan. Dan tolong nanti kalau ada pertanyaan atau komentar,
kalian bisa untuk bertanya di kolom komentar atau ada forum untuk komentar ya. Nah, terus jangan lupa untuk mengabsen tanda hadir ya untuk pertemuan kita. Terima kasih. Kalau ada salah hilaf, maka mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.